Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ketiga untuk mata kuliah korespondensi bisnis. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai bagian surat dan bentuk surat. Ini untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan kedua saya sudah menjelaskan mengenai korespondensi bisnis, bagaimana cara membuat surat yang baik dan benar, ciri-ciri surat yang baik dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagian-bagian yang ada di dalam surat dan mengenai bentuk surat. Oke, bagian surat. Apakah itu bagian surat? Bagian surat adalah kelompok-kelompok pada sebuah surat sehingga susunan surat menjadi jelas, baik, menarik, dan sesuai dengan peraturan surat menyurat yang resmi. Jadi bagian surat itu adalah kelompok-kelompok atau susunan di dalam sebuah surat yang mengikuti peraturan surat yang resmi. Jadi kalau surat resmi itu sudah ada aturan-aturan dan ketetapannya. Contohnya seperti di slide ini. Di sini saya kasih contohkan gambar bagian surat. Yang paling atas itu adalah kop atau kepala surat. Kemudian di bawahnya itu adalah tempat dan tanggal surat. Maksudnya adalah tempat itu adalah kota di mana surat itu dibuat. Contohnya adalah Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan, dan sebagainya. Kalau tanggal itu berarti adalah tanggal ketika surat itu dibuat. Kemudian di urutan nomor 3 itu adalah nomor. Nomor maksudnya adalah nomor surat. Jadi kalau nomor surat itu nanti hubungannya dengan manajemen kearsipan. Bagaimana kita mengurutkan surat sesuai dengan penomoran dan penomoran surat atau nama dari surat. Kemudian di bawahnya adalah lampiran itu artinya bahwa surat itu terdapat lampiran atau tidak, ada tambahan tidak di belakang surat tersebut. Kemudian yang kelima itu adalah hal atau perihal. Hal atau perihal maksudnya adalah isinya surat ini apa, tujuannya untuk apa. Kemudian selanjutnya nomor 6 ini adalah nama dan alamat yang dituju. Jadi disebutkan nama dan alamat tujuan dari penulisan surat. Kemudian selanjutnya adalah ada salam pembuka, kemudian paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan salam penutup. Dan di akhir nanti ada tanda tangan, nama dan jabatan, tembusan dan inisial. Nah, kemudian nanti akan saya jelaskan satu persatu dari mulai kop surat sampai dengan inisial. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Ini merupakan bagian teratas dalam sebuah surat. Jadi paling atas sendiri itu disebut dengan kop surat. Setiap surat resmi, baik niaga atau surat bisnis ataupun surat pemerintahan, pasti mempunyai kepala surat atau kop surat. Kemudian fungsinya sebagai identitas dari mana surat itu dibuat. Jadi identitasnya ketika seseorang menerima surat, kemudian dia membaca kopnya, berarti dia sudah mengetahui identitas dari si pengirim surat karena bisa dibaca melalui kop suratnya. Kemudian bagian surat yang pertama ini berisi ada logo atau lambang dari sebuah instansi, lembaga, perusahaan, atau organisasi. Jadi harus ada logonya. Logo dari perusahaan, logo dari instansi. Kemudian
ada namanya, ada nama perusahaan, ada nama organisasi, ada nama instansi. Selanjutnya adalah ada alamatnya, alamat dari perusahaan tersebut. Kemudian ada nomor telepon, pasti ada nomor teleponnya, kode pos, alamat email, ataupun apabila ada, itu dicantumkan alamat web. Setelah penulisan kepala surat atau kop surat, itu biasanya terdapat sebuah garis horizontal pemisah yang memisahkan antara kepala surat dengan bagian-bagian surat yang lain, seperti tempat dan tanggal pembuatan. Nah, seperti ini contohnya dari kop surat. Nah, ini disebut kop surat. Jadi kop surat itu terletak pada bagian atas surat. Terletak di bagian atas surat. Saya contohkan, misalkan ingin membuat kop surat dari perusahaan. Jadi kalian sudah memiliki 2 nama perusahaan sesuai dengan company profile kemarin. Dan nanti kalian buat kop suratnya. Nah, di mana membuat kop suratnya? Membuat kop suratnya itu adalah di dalam header. Jadi klik 2 kali di yang paling atas. Nah, seperti ini headernya nanti akan hidup. Kemudian nanti silahkan diupload di sini logo dari perusahaan. Misalkan saya upload logonya. Nah, misalkan ini, nah nanti kita sesuaikan peletakannya. Nah, baru nanti kita ketikkan di sini nama organisasinya apa di sini. Sini adalah LSP Politeknik NSC Surabaya. Kemudian jangan lupa cantumkan alamat Jalan Basuki Rahmat nomor 85 Surabaya. Kemudian jangan lupa teleponnya berapa. Kemudian alamat email dan alamat webnya. Nah, kemudian dipisahkan dengan garis horizontal. Pisahkan dengan garis horizontal untuk memisahkan antara kop surat dengan isi dari surat. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini bisa kalian modifikasi hurufnya, terserah dibuat secantik mungkin sehingga surat itu terlihat cantik dan menarik. Nah, kop surat seperti ini, apakah ini lazim digunakan? Nah, kebanyakan kalau instansi biasanya menggunakan seperti ini. Beda lagi dengan perusahaan. Misalkan perusahaan dia membuat kop surat yang lebih modern, maka bisa dimodifikasi bentuknya seperti apa atau bentuk-bentuk yang lebih modern lagi. Nah, kemudian penulisan huruf ini juga bisa kalian sesuaikan sendiri sesuai dengan seni masing-masing atau sesuai dengan keinginan masing-masing supaya kop surat itu terlihat cantik dan menarik. Nah, nanti silahkan dibuat kop suratnya. Nah, fungsinya adalah kop surat ini nanti akan kalian gunakan dari praktek pertama sampai praktek terakhir. Pasti menggunakan kop surat ini. Nah, nanti silahkan disimpan dengan nama kop surat. Jadi ketika kalian membuat surat, kalian tidak perlu membuat kopnya. Karena kalian sudah punya master kop suratnya. Kenapa saya suruh membuat di dalam header? Ketika nanti kalian enter ke halaman selanjutnya, maka ini akan selalu mengikuti. Jadi tidak perlu dibuat lagi kop suratnya masing-masing. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah yang kedua, adalah tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat ini adalah untuk menunjukkan identitas di mana surat ini dibuat, di kota mana,
dan menunjukkan kapan surat ini dibuat. Penulisan tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tempat dan tanggal penulisan surat. Contoh penulisan tempat dan tanggal surat seperti ini ya. Surabaya 10 November 2016 ataupun Jakarta, 10 November 2016 tanpa menggunakan titik di belakangnya. Jadi sesudah nama kota, misalkan lagi Semarang, kotanya besar Semarang, kemudian diikuti tanda koma spasi tanggal kapan surat itu dibuat. Misalkan 25 Maret 2021. Nah, seperti ini ya, tanpa diikuti dengan titik. Nah, kemudian adalah nomor surat. Jadi di dalam sebuah surat resmi yang mewakili sebuah lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi biasanya menggunakan penomoran terhadap surat yang dikeluarkan atau yang diterima. Nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Jadi penomoran surat tersebut berfungsi untuk yang pertama itu memudahkan pengaturan untuk penyimpanan maupun penemuan kembali apabila diperlukan. Jadi ketika surat itu sudah lama dikirimkan, jadi bisa dicari lagi. Kenapa? Karena di situ ada penomoran suratnya atau nomor urutnya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui jumlah surat yang diterima dan yang dikeluarkan oleh organisasi, lembaga, atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, memudahkan pengklasifikasian surat berdasarkan isinya. Jadi surat-surat itu diklasifikasikan berdasarkan isinya. Kemudian yang terakhir, sebagai penunjukan secara akurat sumber dalam hubungan surat menyurat. Sumbernya dari mana? Dari perusahaan mana yang mengirimnya? Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, penomoran surat misalkan 110. Berarti adalah nomor surat itu 110. SPJ itu adalah jenis suratnya. SPJ misalkan surat pertanggungjawaban, kemudian garing X itu adalah bulan dibuatnya surat tersebut. Kemudian 2000 garing 2016 tahun dibuatnya surat tersebut. Nah, bedanya yang di bawah ini ada HRD. Berarti ini adalah divisi yang mengeluarkan surat. Bisa saja misalkan ya pada hari ini dikeluarkan surat dengan nomor 1 nih, misalkan 001 garis miring, kemudian penamaan surat misalkan ada surat izin, kemudian surat penawaran, surat permintaan, maka kita buat kodenya. Misalkan surat penawaran nih, kodenya adalah PW, kemudian garis miring siapa yang mengeluarkan bagiannya, misalkan bagian marketing MKT, kemudian kita kasih nama perusahaannya, misalkan NSC garing bulan surat ini dikeluarkan 3 garing 2021, ataupun misalkan 001 garing SPW, kemudian tanpa menggunakan divisi yang mengeluarkan, langsung saja perusahaannya NSC garing 2021. Nah, kalau kode ini menyesuaikan dengan suratnya surat apa. Jadi bisa digantikan. Misalkan surat permintaan, berarti ini bisa diganti dengan SPM, ya. Begitu ya. Oke, selanjutnya adalah lampiran. Bagian lampiran merupakan bagian penjelas yang menginformasikan bahwa ada sejumlah berkas atau dokumen yang disertakan dalam surat tersebut. Jika tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan, maka bagian lampiran bisa ditiadakan. Jadi kalau ada lampirannya maka dituliskan, kalau tidak ada cukup distrip
saja seperti ini ya. Contohnya ini tidak ada lampiran, berarti tinggal di strip saja. Nah, apabila dapat maka nanti bisa dituliskan. Surat yang mempunyai lampiran mengemban dua fungsi. Yang pertama, untuk menyampaikan maksud pengirimannya, dan sebagai pengantar untuk lampirannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Untuk menyebutkan adanya lampiran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menyebutkan satu persatu tiap dokumen yang dilampirkan bila lampirannya sedikit, dan menyebutkan secara umum bila lampirannya itu banyak. Contohnya adalah jika ada satu bundle laporan atau tidak wujudnya halaman, maka bisa ditulis satu bundle laporan, atau satu eksemplar atau satu lembar nota, atau misalkan cuma berkas bisa ditulis 3 berkas, atau cuma 3 lembar bisa ditulis 3 lembar. Jadi urutannya seperti ini. Ada kop surat, kemudian kota, nomor, lampiran, hal. Jadi nomor dulu, kemudian lampiran, kemudian hal. Kemudian perihal atau hal surat. Perihal berfungsi untuk memberi petunjuk kepada pembaca tentang masalah pokok surat. Kedudukan hal atau perihal dalam surat resmi yaitu di bawah lampiran. Cara menuliskan perihal itu adalah singkat, cukup dengan 1-4 kata saja, kemudian spesifik pada isi surat, ditulis dengan huruf kecil, dan di setiap kata diawali dengan huruf besar dan tidak diakhiri dengan titik. Jadi misalkan ini adalah surat pesanan tanpa menggunakan titik. Nah, seperti ini ya contoh penulisan hal atau perihal. Jadi hal, titik 2, diawali dengan huruf besar, surat, penawaran, P-nya juga besar, kemudian tanpa titik, ataupun bisa ditulis dengan perihal. Selanjutnya adalah alamat tujuan. Jadi alamat tujuan adalah penulisan nama orang berikut alamat yang dituju. Terdapat 2 alamat yang dituliskan dalam surat, yaitu alamat luar yang ditulis di sampul surat dan alamat dalam yang ditulis di dalam surat. Nah, alamat yang dimaksud dalam bagian ini merupakan alamat dalam. Artinya alamat yang dalam itu alamat yang ada di dalam surat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis alamat. Itu adalah sebagai berikut. Kata kepada pada alamat sebenarnya tidak harus ada. Jadi kata kepada dirasa berlebihan karena sudah ada kata YTH atau yang terhormat. Jadi ketika di sampul itu ada tulisan kepada, berarti di dalamnya cukup ditulis YTH ya. Jadi disingkat saja YTH. Kemudian menggunakan kata bapak, ibu atau saudara. Jika yang dituju adalah seseorang, bukan nama instansi, kata bapak ibu selalu ditulis dengan huruf kapital. Jadi sapaan itu harus dengan huruf kapital. Di setiap baris pada bagian alamat tidak diakhiri oleh tanda titik, jadi tidak ada titik ya. Kemudian menuliskan alamat orang atau lembaga yang dituju itu lebih lengkap, itu lebih baik ya. Jadi dituliskan alamatnya di mana, jabatannya apa. Kalau misalkan Bapak Haryadi, Direktur PT Kencana, alamatnya di Jalan Raja Wali nomor 11 Surabaya. Kemudian apabila ada gelarnya, silakan ditulis lengkap apabila memang tahu dan ada. Nah, contohnya adalah dari penulisan nama tadi adalah bagi berikut. Misalkan yang terhormat YTH titik Bapak, B-nya besar, kemudian Irawan Mulya, namanya diawali dengan huruf besar, kemudian koma, ST titik koma, MT tanpa tanda titik di akhir kalimat, kemudian disebutkan Direktur PT Megah Abadi Jalan Mawar Indah nomor 12 Jakarta Barat.
Nah, selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka hanya dipakai dalam surat berperihal. Jadi dalam surat resmi yang ada perihalnya, fungsinya agar surat tidak terasa kaku. Secara pemakaian salam pembuka sifatnya memang tidak wajib, tetapi surat berita tanpa salam pembuka sama sekali tidak salah. Dalam kenyataannya bahwa surat pribadi selalu memakai salam pembuka, surat niaga atau surat niaga atau surat bisnis dan surat dinas pemerintah jarang memakai salam pembuka. Dalam surat ini biasanya digunakan salam pembuka yang bersifat formal. Contohnya adalah dengan hormat, kemudian diikuti dengan tanda koma. Seperti berikut. Ya, dengan hormat kemudian diikuti dengan tanda koma, bukan titik. Nah, baru di enter, kemudian masuk ke paragraf pembuka. Paragraf pembuka pada sebuah surat berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca untuk segera mengetahui masalah pokok di dalam surat. Jadi di dalam paragraf pembuka kita sudah mengetahui apa sih isi dari surat yang hendak yang dikirimkan tersebut. Kemudian di dalam surat resmi, paragraf pembuka harus mengandung masalah pokok surat, sehingga setelah membaca alinea pembuka, pembaca surat tidak lagi bertanya-tanya atas surat yang telah diterimanya. Bunyi paragraf pembuka berpengaruh besar terhadap keberhasilan surat secara keseluruhan karena paragraf pembuka merupakan isi surat yang paling awal dibaca. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh surat pesanan barang. Nah, di sini ada paragraf pembukanya. Paragraf pembukanya adalah menindaklanjuti surat penawaran saudara nomor 030/PW 8/2015. Nah, di sini diuraikan apa maksud dari penulisan surat ini, yaitu untuk menindaklanjuti surat penawaran, berarti adalah balasan dari surat yang sudah dikirimkan. Perihal penawaran barang furniture, kami tertarik untuk melakukan pemesanan produk furniture di perusahaan saudara. Nah, di dalam paragraf pembuka ini sudah jelas bahwa perusahaan ini akan melakukan pemesanan barang. Nah, dengan ini kami bermaksud untuk memesan . Di sini dijelaskan apa saja yang tidak dipesan. Kemudian masuk ke paragraf isi. Jadi paragraf isi surat merupakan inti dari surat. Isi surat harus ditulis secara singkat, jelas, dan sopan. Tanpa adanya isi surat, maka penulisan surat tidak ada gunanya. Posisi paragraf isi biasanya berada di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Jadi di antara kedua paragraf ya, ini adalah tadi ada paragraf pembuka, kemudian masuk ke dalam isinya adalah kami harap barang yang kami pesan tersebut tiba selambat-lambatnya 1 minggu setelah surat ini diterima. Mengenai pembayaran akan kami transfer melalui Bank BNI cabang Pekalongan, Jalan Gajah Mada 12 Pekalongan. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia akan memesan barang-barang sebagai berikut dan dia sudah meminta cara pembayaran. Nah, kemudian kita masuk ke paragraf penutup. Di dalam paragraf penutup berfungsi untuk menandakan uraian masalah pokok surat sudah selesai. Paragraf ini tidak lagi berisi keterangan atau rincian apapun, tetapi lebih merupakan kesimpulan saja, mengemukakan harapan atau imbauan dan mengucapkan terima kasih dari penulis surat kepada pembaca surat. Contohnya misalkan, demikianlah penawaran kami, mohon dapat dipertimbangkan dan kami menunggu kabar selanjutnya. Atau atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Nah, seperti ini. Nah, di sini paragraf penutupnya adalah demikian surat pesanan ini kami buat, atas perhatian dan kerja sama saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, setelah paragraf penutup
baru masuk ke salam penutup. Pemakaian salam penutup sama halnya dengan salam pembuka yang sifatnya tidak wajib. Tetapi pada kenyataannya surat pribadi dan surat bisnis selalu memakai salam penutup. Sedangkan surat dinas pemerintah jarang memakai salam penutup. Salam penutup hanya dipakai dalam surat-surat berita, tempatnya di bawah isi surat, gunanya untuk menunjukkan rasa hormat atau sikap akrab pengirim terhadap penerima surat. Contohnya adalah hormat kami, koma. Nah, seperti contoh surat ini. Jadi hormat kami, koma, namanya siapa? Di bawahnya adalah ada nama si pengirimnya atau tanda tangan dari pimpinan perusahaan, kemudian jabatannya. Dan tidak lupa ada tanda tangan. Karena tangan, surat dianggap sah apabila terdapat tanda tangan dari si pengirim surat. Yang berwenang menandatangani sebuah surat adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakannya, baik atas nama organisasi secara keseluruhan maupun atas nama unit organisasi. Berarti ada orang yang bertanggung jawab, yaitu pimpinannya. Dan di sini ada namanya, kemudian diikuti dengan jabatannya apa di perusahaan. Nah, jangan lupa ada nama jelas dan jabatan penanda tangan. Nah, selanjutnya adalah kita bahas mengenai pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Nah, menurut pemakaiannya itu ada surat pribadi atau personal letter. Surat adalah sebuah surat tulis untuk kepentingan seseorang, baik yang ditujukan bagi teman, keluarga, ataupun instansi tertentu. Jadi surat pribadi itu sifatnya persona atau pribadi. Contohnya adalah surat antar sahabat, surat cinta, surat bela sungkawa, surat ucapan terima kasih. Kemudian surat edaran. Surat edaran adalah surat pemberitahuan yang tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau lembaga yang ditujukan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Jadi jumlahnya yang dikirimkan itu banyak. Kemudian ada surat pengumuman. Surat pengumuman adalah surat yang berisi pemberitahuan tentang sesuatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi masyarakat luas apabila disebarluaskan melalui media massa. Jadi kalau surat pengumuman itu pasti kita sudah sering melihat atau menerimanya ya. Karena biasanya ini boleh dibaca oleh masyarakat luas karena tidak ada kerahasiaan atau tidak bersifat rahasia surat tersebut sehingga bisa dibaca oleh semua orang. Kemudian tadi selanjutnya adalah pengelompokan surat menurut sifatnya. Yang pertama adalah surat biasa. Surat biasa adalah surat yang isinya bersifat biasa saja, bukan rahasia, yang bisa beramplop ataupun tanpa amplop. Apabila menggunakan amplop, maka setiap orang tidak dapat membaca, dan tersebut tanpa amplop, maka orang lain dapat membaca dan mengetahui isi dari uraian surat tersebut. Kemudian surat konfidensial atau terbatas, yaitu surat yang termasuk rahasia tetapi terbatas untuk kalangan tertentu saja, yang artinya surat tersebut untuk orang tertentu dan bukan untuk diperluaskan dalam suatu organisasi. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca surat tersebut. Contohnya adalah surat rapat hasil pimpinan kerja, surat hasil penilaian kinerja karyawan, dan surat hasil keputusan wawancara. Nah, ini terbatas saja, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca surat tersebut. Ya, surat rahasia ini hanya boleh dibuka dan dibaca oleh orang atau pejabat tertentu di suatu organisasi. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang berhak membaca dan membukanya. Biasanya kalau surat ini bersifat rahasia, ada stempel rahasia dalam amplop tersebut. Nah, biasanya di luar amplop itu ada stempel yang tulisannya rahasia. Berarti kita tidak boleh membukanya. Apabila kita bekerja di perusahaan dan kita menerima surat tersebut, maka kita dilarang untuk membukanya. Hanya orang yang dituju saja yang boleh membukanya. Kemudian pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Yang pertama adalah surat biasa. Surat biasa adalah surat yang penanganannya diperlakukan biasa saja.
atau tidak mendapat perlakuan khusus. Biasanya surat biasa apabila dikirim dengan menggunakan atau melalui kantor pos atau ekspedisi menggunakan pengiriman yang biasa, karena ada ya pengiriman reguler atau one day service atau one next service, atau bahkan sekarang ada pengiriman dia memakai jam, misalkan dijamin 15 jam sampai. Kemudian surat segera. Surat segera adalah surat yang memerlukan penanganan secepat mungkin atau dilakukan dengan segera. Meskipun penanganannya tidak secepat surat kilat, apabila pengiriman surat segera melalui kantor pos, maka biaya yang dikeluarkan lebih mahal daripada pengiriman surat biasa. Jadi misalkan dia butuh cepat nih, maka biayanya juga lebih mahal daripada reguler. Kalau surat kilat, surat yang memerlukan penanganannya dengan segera atau kilat. Surat kilat dalam penanganannya memang harus didahulukan daripada surat-surat lainnya. Artinya surat tersebut memperoleh perlakuan khusus daripada surat lainnya. Apabila surat kilat ini dikirim melalui kantor pos, biasanya menggunakan paket kilat khusus yang langsung sampai dalam 1 hari. Kemudian, menurut isi dan maksudnya. Pengelompokan surat menurut isi dan maksudnya ini bergantung pada maksud dan tujuan dari pengiriman surat. Misalkan surat pemesanan produk, surat tugas, surat klaim, surat perjalanan dinas, surat perjanjian jual beli, surat kontrak kerja, surat penerimaan kerja, surat panggilan wawancara, dan sebagainya. Jadi ada isi dan maksud tujuan dari surat itu dibuat. Kemudian yang sekretaris. Yang pertama ada surat pemberitahuan, surat undangan, surat kuasa, surat keterangan, pernyataan, memo dan nota, surat pengumuman, surat janji temu, surat ucapan, dan surat penugasan. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan selama 14 kali. Selama pertemuan ke-4 sampai pertemuan ke-14. Ada surat sekretaris dan di sini ada surat kenalan perusahaan, surat penawaran produk, surat pesanan barang, surat pengiriman barang, surat penagihan, keluhan dan klaim, surat referensi dagang, dan surat referensi bank. Nah, kemudian akhirnya di Microsoft Teams ini adalah full block style atau lurus penuh. Jadi dari mulai kop surat sampai di bawah semuanya ada yang menjorok ke tengah kiri, ini disebut dengan full atau lurus penuh. Kemudian kedua ada blok lurus. Kalau tadi full block style kiri semua, kalau block style atau bentuk lurus, nah ini biasanya yang sering di Indonesia. Yang perbedaannya adalah kop suratnya itu menjorok ke tengah, jadi center ya. Kop suratnya itu center. Kemudian nama kotanya di sebelah kanan dan alamat yang dituju itu di sebelah kanan. Nah, kenapa ini saya kasih warna? Ini membedakan ya. Bedanya apa dengan yang di atas? Nah, bedanya di sini. Kemudian yang lainnya sama di sebelah kiri. Tapi yang bedakan hanya kop suratnya di tengah, kemudian kotanya di sebelah kanan dan tujuannya di kanan. Kemudian yang ketiga adalah semi block style atau setengah lurus A. Ini juga banyak dipakai. Jadi kop suratnya di tengah, kemudian nama kota di sebelah kanan, tetapi alamat yang dituju itu di sebelah kiri. Kalau tadi block style tadi di sebelah kanan, alamatnya ini di sebelah kiri. Kemudian semi block style atau setengah lurus B. Setengah lurus B bedanya sama tadi. Yang setengah lurus A, nama kota di sebelah kanan, ini kita balikan ke kiri, kemudian semuanya di kiri, sampai alamat tujuan juga di sebelah kiri. Kemudian salam penutup atau penanda tangan surat dan jabatannya itu di sebelah kanan. Kemudian indented style atau bentuk bertakuk. Nah, bentuk bertakuk ini kopnya di tengah, nama kota di sebelah kanan, kemudian alamat tujuannya bertakuk seperti ini ya. Jadi tidak lurus tapi bertakuk. Jadi seperti tangga seperti ini. Kemudian
hormat kami atau salam penutupnya di sebelah kanan. Selanjutnya adalah hanging paragraph style atau paragraf menggantung. Nah, paragraf menggantung ini kopnya di tengah, kemudian nama kota di kanan, tetapi perbedaannya sangat mencolok sekali. Perihalnya atau halnya sebelah kanan, padahal nomor dan lampirannya itu di sebelah kiri. Kemudian kita masuk ke paragraf pembuka, isi, dan paragraf penutup. Jadi seperti ini, di kalimat kedua atau di baris kedua itu menjorok sebanyak 5 ketukan ke kanan. Jadi seperti ini, hanging paragraph style, jadi menggantung seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah American style atau surat Amerika. Kalau surat Amerika ini dibalik, jadi sesudah nama kota kemudian nomor lampiran hal, tetapi ini tidak sesudah nama kota kemudian alamat tujuan. Yang terhormat Direktur PT Tinta Emas Jalan Mawar nomor 12 Surabaya. Kemudian yang terakhir adalah British style atau surat Inggris. Nah, kalau tadi surat Amerika alamat tujuan di sebelah kanan, kalau surat Inggris dipindah ke kiri. Yang lainnya sama, hormat kami atau salam penutup itu di sebelah kanan. Nah, demikian bentuk-bentuk surat, dan nanti mungkin bisa kita praktekkan di pertemuan keempat ketika kita membuat surat. Bisa dibuat dengan berbagai style seperti ini ya. Jadi nanti dipersiapkan saja kop suratnya untuk praktek minggu depan, dan company profilnya sudah mempunyai 2 perusahaan. Nah, pertemuan pada malam hari ini saya cukupkan sekian. Nanti untuk PowerPoint dan contoh dari bentuk surat ini akan saya upload di Microsoft Teams. Sampai jumpa di minggu depan, kita langsung praktek untuk pembuatan surat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.